Hai, kalian pebisnis atau individu yang sedang kesusahan dalam pembiayaan? Mungkin sewa guna usaha adalah salah satu solusinya. Apa sih sewa guna usaha itu? Mari simak video ini. Hai, perkenalkan nama saya Zaki Asfarais, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Prodi Manajemen, yang akan menjelaskan kepada kamu semua tentang apa itu sih sewa guna usaha dan bagaimana penerapannya dalam Indonesia. Adapun pengertian sewa guna usaha menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara guna usaha dengan hak opsi finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Adapun perbedaan di antara keduanya adalah finance lease tadi adalah kegiatan sewa guna usaha di mana pada akhir masa kontraknya lease bisa membeli objek yang disewa guna usahakan, sedangkan operating lease tidak ada hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Dapat ditarik kesimpulan, sewa guna usaha ini adalah merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa-menyewa yang ada perbedaannya yang kalau finance lease itu bisa memiliki, kalau yang operating lease tidak bisa memiliki. Dalam setiap transaksi ini juga ada beberapa pihak yang selalu ada. Contohnya ada lessor, adalah perusahaan sewa guna usaha atau di dalam hal ini adalah pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang atau pihak yang memberikan jasa untuk pembiayaan kepada pihak lessee. Sedangkan lessee adalah perusahaan atau pihak pemakai jasa dari sewa guna usaha ini. Adapun supplier adalah pihak penjual barang yang akan disewa guna usahakan. Dan ada bank dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing. Bank ini tidak berkaitan langsung terhadap proses transaksi sewa guna usaha, tapi bank ini memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage lease, di mana sumber dana pembiayaan lessor dibiayai oleh kredit bank. Adapun beberapa manfaat dari transaksi sewa guna usaha ini adalah terhindarnya dari inflasi, tidak perlu jaminan, fleksibel, capital saving, pelayanan yang cepat, adanya perlindungan hukum dalam sebuah transaksi, dan dapat memperoleh aktiva. Terhindar dari inflasi karena leasing adalah salah satu skema pinjaman yang dapat membantu menghindari inflasi karena pembayarannya sesuai dengan perjanjian yang dibuat dari awal. Tidak perlunya ada jaminan dalam transaksi sewa guna usaha. Kenapa? Karena kepemilikan sah atas barang modal atau pembayaran yang telah dilakukan sebelumnya dapat dijadikan jaminan transaksi. Sewa guna usaha ini juga bersifat fleksibel karena dapat dilakukan dengan sistem kontrak antara lessor dan lessee saja. Kedua belah pihak dapat bernegosiasi terkait banyak hal dan kesepakatannya pun lebih fleksibel gitu. Capital saving. Salah satu hal yang menjadi manfaat dari skema leasing adalah lessee tidak perlu mengeluarkan nominal sepeser pun untuk modal awal. Hal ini karena pembiayaan disediakan oleh lessor 100%, jadi Anda bisa menggunakan dana modal untuk kebutuhan yang lain. Pelayanan yang cenderung cepat karena ada beberapa perusahaan yang telah berpengalaman dalam bidang sewa guna usaha ini. Adanya perlindungan hukum di dalam transaksi sewa guna usaha. Dan dapat memperoleh aktiva bila lessor dan lessee bersepakat untuk menggunakan finance lease atau skema sewa guna usaha dengan hak opsi untuk memiliki di akhir perjanjiannya. Adapun beberapa perusahaan leasing di Indonesia yang telah terdaftar sebagai berikut. Ada PT Federal International Finance atau FIF Group, ada PT Astra Credit Companies, ada PT Auto Multi Arta, ada PT Busan Auto Finance, ada PT Wahana Auto Mitra Multi Arta,
ada PT Adira Dinamika Multifinance Tbk, ada PT Summit Auto Finance. Jadi setelah sekian penjelasan dari saya, dapat ditarik kesimpulan bahwa sewa guna usaha dapat membantu dan menjadi salah satu solusi untuk perusahaan atau untuk individu dalam memiliki benda atau pendanaan atau pembiayaan bila terjadi kekurangan dalam prosesnya. Mungkin sekian dari materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.